Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, tanpa mengurangi rasa hormat, saya mengaturkan mohon maaf sebesar-besarnya kepada kakak panitia Genesis 2024 karena saya tidak mengikuti rangkaian acara Genesis D3 2024 dikarenakan saya harus mengikuti agenda tahunan Lab Aeromodeling Pilot and Telemetry Research Group atau Lab APTRG dalam rangka acara rapat tahunan untuk pergantian kepengurusan Lab APTRG 2024. Urgensi dari rapat ini adalah penggantian kepengurusan adalah hal yang mutlak demi mendukungnya berjalannya progres dan riset untuk lomba Lab APTRG 2024. Dikarenakan mengingat timeline lomba untuk LRI yang maju, maka rapat ini menjadi urgensi yang besar untuk Lab APTRG 2024. Saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada kakak panitia atas sinergi dan kerjasamanya telah memberikan izin kepada saya untuk tidak mengikuti rangkaian Genesis D3 2024 dengan alasan yang sudah saya sebutkan tadi. Terima kasih kepada kakak panitia. Mungkin selanjutnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Muhammad Lutfi Tuqatul Madani dari kelas SI 4708 dari Gen Justicia. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan video tentang personal branding. Oke, lanjut ke personal branding. Personal branding sendiri mungkin adalah dua kata yang sering kita dengar di keseharian kita. Namun dua kata ini memiliki hal yang sangat impactful terutama di dunia karir dan tentu di dunia perkuliahan yang sedang kita jalani seperti saat ini. Oke, personal branding adalah proses membangun dan mempromosikan citra atau identitas diri yang ingin dikenal oleh orang lain. Ini melibatkan pengenalan unik, nilai-nilai, serta kemampuan dan gaya yang membedakan seorang dari orang lain. Tujuan dari personal branding adalah untuk menciptakan persepsi positif yang konsisten sehingga orang lain mengenal dan menghargai keterampilan atau kualitas tertentu dari diri kita. Personal branding adalah hal yang sangat urgent bagi kehidupan kita. Nah, dalam dunia profesional, personal branding menentukan posisi seseorang di tempat pekerjaan. Kemudian personal branding juga mempengaruhi beberapa pengaruh suara kita untuk didengar dan masih banyak hal lagi yang dipengaruhi oleh personal branding. Sebegitu pentingnya personal branding ya sampai-sampai bisa membuat diri kita itu dinilai eksistensi seorang bisa disadari atau tidaknya. Setelah kita mengenal apa itu personal branding, kita juga harus mengetahui bagaimana personal branding itu dibentuk. Di sini saya sudah memiliki 4 faktor yang bisa teman-teman gunakan untuk membangun personal branding. Oke, pertama-tama bagaimana cara membuat personal branding? Yang pertama, who are you atau siapa diri Anda? Pada step pertama ini kita dituntut untuk mencari tahu siapa diri kita sendiri atau dalam bahasa simpelnya kita harus mengetahui apa kekurangan dan kelebihan pada diri kita sendiri atau bahkan kita memiliki value lebih dari orang lain atau bahkan tidak. Misalkannya saya sendiri memiliki keunikan atau value tersendiri yaitu saya bisa menggunakan SolidWorks sebagai 3D design. Mungkin saya berikan contoh seperti itu. Oke, sekarang kita lanjut ke step yang kedua yaitu tentukan tujuan yang jelas atau set your goals. Pada step ini kita ditentukan untuk menentukan output apa yang hendak akan kita capai atau secara spesifik pada step kedua ini kita merefleksi seperti apa yang kita inginkan ketika orang lain melihat kita. Nah, mungkin saya berikan contoh misalkan seperti ini. Saya ingin dilihat orang lain sebagai orang yang profesional dan berdedikasi tinggi. Nah, kita sudah memiliki tujuan yang jelas. Oke, tujuan saya adalah menjadi orang yang memiliki profesionalitas tinggi dan berdedikasi tinggi. Itu step yang kedua. Tentukan tujuan yang jelas. Kita lanjut ke step yang ketiga, yang adalah konsistensi. Nah,
Kita lanjut ke step yang ketiga, ya adalah konsistensi. Nah, membangun personal branding artinya Anda ingin dikenal sebagai sosok yang memiliki kepribadian unik atau memiliki value lebih. Nah, untuk memiliki value lebih, Anda membutuhkan konsistensi yang tinggi. Mengapa? Karena ketika Anda memiliki keunikan atau bahkan value yang tinggi, Anda harus konsisten agar value tersebut tidak turun atau bahkan direnggut oleh kompetitor. Oke, konsistensi adalah step yang ketiga. Step keempat adalah memanfaatkan sosial media. Seperti yang kita tahu di era revolusi industri 4.0, sosial media merupakan salah satu platform yang sangat kuat untuk membangun citra. Nah, pada personal branding, kita bisa memanfaatkan sosial media untuk memperlihatkan siapa kita sebenarnya, serta menunjukkan dan mengembangkan seberapa kreativitas kita dalam membangun personal branding. Seperti contohnya pada sosial media, bisa kita lihat, bisa saya contohkan sosial media saya mungkin belum terbentuk untuk memperlihatkan kreativitas, tapi sudah saya bentuk bagaimana personal branding saya terbentuk. Misalkannya, saya adalah orang yang menganggap bahwa less is more. Berarti sosial media saya tentang simplicitas dan minimalistik. Seperti itu contohnya. Mungkin saya akan memaparkan kesimpulan sedikit tentang materi yang sudah saya bawakan. Oke, personal branding sendiri adalah proses membangun citra atau identitas diri yang ingin dikenal orang lain, terutama pada konteks profesionalitas, pendidikan, atau bisnis. Personal branding melibatkan pengenalan keunikan, value, kemampuan, dan gaya membedakan seorang dari orang lain. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, semoga yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Oke, cukup saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.